Haleluya. Selamat Hari Kebangkitan. Mari kita saling menyambut Yesus hidup. Mari kita menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Satu hal lagi, mari kita saling kasih tahu satu dengan yang lain. Dan kamu harus lakukan nih ya. Kita sedang sharing kabar baik. Kamu telah diampuni. Katakan, kamu telah diampuni. Amin. Haleluya. Hari ini saya ingin sharing dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29 dengan judul apa artinya kebangkitan Yesus bagi kita? Kita akan ada kayak latihan kecil. Saya akan sampaikan 4 kalimat, 4 cerita. Yang kamu harus lakukan adalah pikirkan apa reaksi kamu. Ngerti? Perasaan kamu di saat kamu mendengar ini, 4 hal ini. Dan karena ini adalah hari yang bahagia, saya ingin dengar dari kalian semua. Saya ingin dengar jawabanmu dengan suara. Kayak, apa aja, gitu. Apapun suara yang kamu bisa bikin. Untuk kasih tahu saya perasaan kamu tuh apa. Terima kasih. Siap? Yang pertama. Nomor 1. Ada orang yang dia berbisnis dan sangat sukses. Dia menjadi miliarder. Wow. Perasaan kamu apa? Di saat bilang, wah, ya. Itu berhubungan nggak dengan kamu? Ya, ini cerita yang kita sering dengar sini-sana. Seperti drakor, seperti berita. Nomor 2. Di saat dia usianya sudah tua, dia ingin menurunkan kekayaan dia dan membuat sebuah sistem di mana hak pewaris dia yang sah itu bisa menemukan dan menerima kekayaan itu. Orang pada jawab, oke. Menurut kamu jawabannya harusnya apa? Jawaban saya adalah, ya mungkin sistem dia itu seperti apa dan saya pengen tahu ahli warisnya siapa. Udah pasti bukan saya kan? Jadi tidak begitu berhubungan dengan hidup saya. Kamu ingat gak jawaban kamu 1 dan 2? Sekarang nomor 3. Ternyata dia nenek moyang kamu. Orang pada bilang amin. Ya, jadi lebih banyak harapan sekarang di sini. Saya senang dengar kalian hidup. Nomor 4. Dan ternyata kamu adalah pewaris yang sah. Dan warisan itu sedang menantikan kamu. Wah, terima kasih untuk reaksi. Sekarang kembali ke realitas. Perasaan mana? Ingat kan nomor 1, 2, 3, 4. Perasaan atau emosi yang mana? Reaksi mana yang kamu miliki di saat dengar berita itu? Bahwa Yesus bangkit. Kita kembali ke realitas ya. Apakah nomor 1? Oh ya, saya udah sering dengar itu. Ya, saya udah tahu ceritanya. Tapi nggak berhubungan dengan saya. Atau nomor 2, ataukah cerita itu seperti nomor 2 apa? Oh ya, saya tahu sistem itu. Saya pernah dengar Yesus mati. Dan karena darah Yesus kita semua diselamatkan. Saya udah sering mendengar itu. Tapi nomor 3. Apakah kita mendengarnya dan mengatakan, itu kabar baik. Mudah-mudahan saya bagian dari itu. Dari pewaris itu. Atau nomor 4. Benar-benar bersorak-sorai. Wah, bahagia sekali. Wah, ini berita yang sangat luar biasa. Saya harus telepon orang tua saya, teman-teman saya. Kasih tahu mereka. Yang mana? Sejujurnya. Kita tidak bisa membandingkan nilai sorga
dan penyelamatan dengan hal-hal materi seperti emas atau perak di bumi ini. Tetapi seandainya kita bisa memasang harga, kira-kira berapa penyelamatan dan firman itu nilainya itu berapa? Kira-kira harganya berapa yang kita bisa pasang secara hurufiah? Apa yang kita bisa gantikan untuk itu? Untuk penyelamatan dan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, kamu akan menggantikan itu dengan apa? Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali. Dan hari ini kita merayakan dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebangkitannya. Kenapa? Karena dia bangkit kembali, kita bisa memiliki harapan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena dia bangkit kembali, kita menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Percaya gak itu? Jadi kebangkitan itu artinya apa bagi kita? Sesuatu yang kita sering dengar? Atau benar-benar itu kabar baik? Kabar sukacita? Mari kita pikirkan lebih detail, kebangkitan Yesus itu artinya apa bagi murid-muridnya di ayat pembukaan kita hari ini. Maka mari kita kembali ke ayat pembukaan kita di ayat 19, Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Menurut ceritanya Yohanes, murid-muridnya tidak terlalu excited, tidak terlalu bahagia tentang kebangkitan Yesus. Mereka sudah dengar tentang kebangkitan Yesus. Mereka kekuburkan dan mereka cek kosong. Dan mereka dengar cerita dari Maria dan perempuan-perempuan bahwa Yesus itu hidup. Tetapi, nggak tahu gimana, di ayat pembukaan kita hari ini, kelihatannya kayak murid-muridnya tidak terlalu excited, tidak terlalu senang. Malahan, mereka itu malah curiga dan bingung. Dan dikatakan bahwa petang hari, artinya secara rohani keadaan mereka itu masih dalam kegelapan. Kita udah belajar bahwa Yudas Iskariot waktu dia mengkhianati Yudas itu tengah malam. Dan waktu pintu tertutup dan mereka murid-muridnya tersembunyi di kamar itu sore. Itu adalah hari setelah Sabat. Artinya itu adalah hari di mana Yesus bangkit kembali, tetapi mereka masih dalam kegelapan. Dan dikatakan bahwa pintunya tertutup. Ini jamak, bukan satu pintu, tapi jamak, banyak pintu-pintu ditutup. Menutup pintu ya udah pasti secara fisik, pintunya tertutup, dikunci. Tetapi ini juga menunjukkan hati mereka yang tertutup dan bahwa harapan mereka itu tertutup. Dan menunjukkan rasa takut. Mereka takut. Dikatakan bahwa mereka takut dengan orang Yahudi. Mereka takut dengan gangguan di luar, mungkin penganiayaan. Tetapi saya percaya rasa takut yang lebih besar adalah kebingungan di dalam iman mereka. Dan harapan yang telah menjadi kosong karena kematian Yesus Kristus di kayu salib. Pernah gak mengalami itu? Kita begitu berharap sesuatu, kita sangat percaya ini arah yang benar. Lalu tiba-tiba Yesus mati. Rasa takut bahwa iman saya akan hilang. Rasa takut apa sepanjang hidup saya udah investasi selama 3 tahun sebagai murid Yesus sia-sia. Rasa takut bahwa ini agama yang salah. Mungkin ini jalan yang salah. Ada orang-orang yang bersaksi bahwa Yesus hidup. Tetapi seperti yang latihan kita tadi, bagi mereka itu bukan cerita pribadi mereka, itu bukan kabar baik. Kedengarannya mungkin benar, mungkin tidak.
Mereka mungkin tidak bisa mengerti atau percaya apa yang sedang terjadi di dalam kenyataan hidup mereka. Mungkin di kepala mereka penuh dengan pertanyaan, kenapa dia mati? Kita pikir dia akan menguasai Roma, menjadi raja. Kita pikir kita hanya perlu khawatir mengenai bagaimana ikut dia dan lakukan apa yang disuruh, tetapi dia mati. Ya, mungkin dia bangkit kembali, mungkin dia masih hidup. Tetapi itu hubungannya dengan saya apa sekarang? Hati saya luka. Mereka telah ikut Yesus selama 3 tahun dan meninggalkan rumah mereka, keluarga, bisnis, pekerjaan. Karena harapan mereka begitu besar terhadap Yesus. Sampai semuanya dia serahkan. Mereka itu investasi seluruhnya kepada Yesus. Dan memastikan untuk kalau kita benar-benar ikut Yesus, Yesus akan jaga kita sisa hidup kita sampai masuk kerajaan sorga. Dia akan jaga kita, dia akan tuntun kita, ikut aja dia. Mereka pikir dan mereka percaya Yesus itu akan berlanjut dengan mereka sampai akhir. Tapi dia mati di kayu salib, terlalu gampang matinya. Dan seperti tidak berdaya. Seandainya dia kembali pun, nggak bakal sama lagi seperti dulu. Mereka mungkin sangat rasa takut dan merasa tersesat, hilang, dan itu alasan rasa takut yang besar itu. Itu sebabnya mereka tutup pintu. Mari kita pikirkan diri kita pribadi satu-satu hari ini. Hal-hal apa yang membuat kita tutup pintu? Apa yang membuat kita rasa takut hari ini? Apa yang membuat kita tutup semua pintu di keliling kita dari orang-orang yang dekat kita? Kadang kita berasa gak, kenapa hati saya begitu keras? Kenapa susah untuk dibuka? Kenapa sulit sekali untuk hati saya? Kenapa hati saya belum siap untuk terbuka? Kenapa saya tidak bisa menerima dan percaya firman ini? Kenapa sulit untuk menerima Injil ini? Saya sedang membandingkan dengan apa? Atau saya sedang menantikan apa? Kenapa hati saya tidak terbuka? Itu keadaan murid-murid di saat itu, bahkan setelah mendengar bahwa Yesus telah bangkit kembali. Jadi kebangkitan Yesus itu artinya apa bagi murid-murid Yesus yang tertutup karena rasa takut itu? Ayat pembukaan kita di ayat 19 hari ini dikatakan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka di dalam kegelapan. Secara rohani dan secara fisik, mereka ada di dalam ruang yang pintu tertutup, masa depan mereka semua menjadi bingung. Tetapi Yesus tiba-tiba masuk dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini adalah rahasia kebangkitan Yesus yang sangat luar biasa. Saya doa kamu dan saya bisa mengalami Yesus berdiri di dalam hidup kita, di tengah-tengah hidup kita. Saya sedang mengatakan, saya belum siap buka pintu. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi bahkan untuk Yesus. Saya belum siap untuk buka hati saya. Tetapi nggak tahu gimana, Yesus tiba-tiba sudah ada di dalam hati saya. Itu rahasianya, misterinya. Saya belum siap untuk berdiri di hadapan Yesus. Karena saya sangat rasa malu. Saya merasa telanjang. Iman saya hilang, sudah menguap nggak tahu gimana. Dan saya merasa susah dan bingung. Saya harus atur semuanya sebelum saya bisa datang ke Yesus. Tapi tahu gak apa? Yesus sedang berdiri di depan kamu. Pintunya terkunci, aman, tertutup, tapi Tuhan Yesus sudah ada di dalam. Saya doa kamu akan mengalami hal itu. Tetapi saya percaya mayoritas di antara kamu ada di sini karena hal itu sudah terjadi. Ingat gak hari waktu Yesus memutuskan untuk masuk ke dalam hati kamu? Kamu tidak bisa menghentikan dia. Mau pintu tertutup, tembok, pintu gerbang, pagar, tidak ada yang bisa menghalang dia. Kita pasang banyak tembok kan di dalam hati kita, berlapis-lapis, tetapi suatu hari
Tiba-tiba Yesus sudah ada di dalam situ. Dan saya percaya itu alasannya kenapa kita ada di sini hari ini. Karena Yesus memutuskan untuk masuk ke dalam hidup kita. Lalu apa yang Yesus katakan? Hal pertama yang dia katakan, kalau saya tuh Tuhan Yesus, dan evangelis saya juga setuju. Kalian pengecut, kalian tidak percaya, kalian semua melarikan diri. Dia ketawain saya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Apa tuh artinya? Damai di sini, apakah itu hanya berarti bahwa tidak ada perang, tidak ada perkelahian? Yesus sedang kasih tahu kepada mereka, saya tahu kamu gak bisa percaya. Saya tahu kamu ada rasa takut sekarang. Saya tahu kamu bingung dengan begitu banyak pikiran di kepala kamu. Dan saya tahu kamu malu. Saya tahu kamu putus asa dengan saya dan diri kamu sendiri. Tapi Yesus sedang bilang, itu sudah lewat semuanya. Sudah berlalu, kamu udah gak usah khawatir lagi. Semua masalah itu sudah tidak ada lagi. Yesus hanya menyatakan, sudah tidak ada lagi. Itu saatnya Yesus bilang damai sejahtera bagimu. Kata damai sejahtera bagimu ini adalah sesuatu, kalimat ini adalah sesuatu. Seseorang pinjamkan uang. Kayak bilang, jadi dia pinjamin uang, terus orang yang berhutang ini, misalkan saya ada $1 juta hutang. Dia datang ke saya dan dia bilang, utang kamu udah gak ada lagi, kamu udah gak usah bayar apa-apa. Itu saat Yesus bilang damai sejahtera bagimu. Saya gak bisa kasih tahu kepada dia damai sejahtera bagimu, karena saya yang minjem uangnya, saya yang memiliki dosa. Tetapi orang yang bisa hapus hutang saya, dia bisa mengatakan damai sejahtera bagimu. Dosa kamu sudah tidak ada lagi. Semoga kita bisa mendengar suara Yesus berkata kepada kita hari ini. Dengan seluruh kekhawatiran kita, masalah kita, ketidakpercayaan kita, rasa benci, itu semua di dalam hati saya. Yesus datang. Semoga kita bisa dengar suara Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Kamu gak usah rasa takut lagi. Kamu gak usah rasa malu lagi. Bukan karena kamu telah berubah, bukan karena semua hutang kamu sudah dibayar, tetapi karena dia bangkit kembali. Kebangkitan artinya itu bagi kita dan murid-muridnya. Yesus tidak berhenti di situ di ayat 21 sampai 23 di ayat pembukaan kita. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sebenarnya muridnya belum siap untuk keluar. Pintunya kan tertutup, terkunci, mereka melarikan diri. Tetapi Yesus bilang, apa yang Yesus sedang katakan? Dengar apa yang Yesus katakan. Dia bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya, kamu harus menggantikan posisi saya, tugas saya, peran saya. Kalau itu saya akan bilang, Tuhan Yesus, saya tidak siap. Saya tidak layak. Tapi Yesus bilang, saya percaya sama kamu. Kamu akan ambil tugas saya, ambil peran saya akan ke Bapa. Dan murid-muridnya kaget. Tetapi Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus bilang, saya kasih kamu kuasa untuk mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kelayakannya apa? Kualifikasinya apa? Siapa bisa menerima otoritas, keistimewaan untuk mengampuni dosa? Mereka yang telah diampuni. Kalau dosa aku telah diampuni, Yesus bahkan kasih perampuan. Dia bilang, kalau saya diampuni hutang yang besar seperti $10 juta, saya bisa mengampuni orang lain yang hutangnya $100 kan? Kualifikasi yang lain apa yang membuat kita bisa mengampuni dosa orang lain? Di saat kita bisa melihat urutan yang lebih besar, maka kita bisa mengampuni. Di saat kita bisa melihat
urutan dari pekerjaan penebusan Tuhan yang lebih besar, maka kita bisa saling mengampuni. Ada 2 macam pengampunan yang kita harus beri. Siap gak untuk mengampuni dosa? Amin. Siap untuk mengampuni? Karena hanya kalian yang sungguh-sungguh percaya bahwa kamu telah diampuni dari dosa yang sangat besar banyak, hanya mereka yang bisa ada persiapan untuk mengampuni dosa orang lain. Sekarang, ada 2 macam pengampunan. Mengampuni seseorang yang membuat salah kepada saya, yang menyakiti saya. Itu adalah saya mengampuni dia. Tetapi apa yang Yesus sedang katakan bukan hanya itu. Yesus sedang mengatakan, biar mereka tuh bisa terima pengampunan bagi dosa mereka terhadap Tuhan, bukan terhadap saya. Caranya bagaimana? Yesus sedang mengatakan, kamu dosanya sudah diampuni. Jadi, ambil pengampunan ini dan berikan kepada mereka. Bukan saya yang mengampuni kamu, bukan saya yang mengampuni adik saya. Ini saya ambil pengampunan ini dan saya berikan kepada orang lain. Pengampunan siapa, Pak? Pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita angkat Injil, kita ambil Yesus bersama kita dan kita berikan Injil ini kepada mereka dan mereka akan menerima pengampunan. Jadi Yesus kasih murid-muridnya tugas dan misi yang sangat besar di sini. Apakah kita siap untuk mengampuni? 2 cara. Mengampuni orang yang membuat salah kepada kita dan juga bawa Injil yang berharga ini yang memiliki kuasa pendamaian dari darah Tuhan Yesus kepada banyak orang lain. Pengampunan adalah kunci yang bisa membuka pintu damai dan kunci yang membuka pintu-pintu dari banyak hati manusia. Kapan kita bisa mengampuni? Tahu gak Mandela? Dia tadinya presiden Afrika Selatan. Sebelum dia menjadi presiden, dia melawan untuk masalah rasis dan dia dianiaya. Dia dipenjara 27 tahun dan setelah dia jadi presiden, waktu dia jadi presiden itu dia khotbahnya dia bilang begini, di saat saya jalan keluar pintu yang menunjuk kepada kebebasan saya tahu kalau saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian saya di belakang, saya akan tetap di dalam penjara. Ngerti gak? Jadi bukan penjara secara hurufiah, tapi rasa benci dan kepahitan itu akan menjadi penjara dia untuk selama hidup dia. Tetapi dia bisa meninggalkan itu semua kepahitannya dan kebencian dia karena dia bisa mengampuni. Dan dia menjadi orang yang cari damai bahkan di dunia ini. Kita suka Mandela atau tidak, tapi di dunia ini pengampunan membawa damai. Dia bisa memberi pengampunan karena dia memiliki tujuan lebih besar. Dan dia ada tujuan besar untuk Afrika Selatan dan seluruh dunia. Kebangkitan Yesus mengizinkan kita untuk lihat urutan yang lebih besar dan memiliki harapan yang besar untuk masa depan. Dan saya percaya kebangkitan Yesus membawa kepada kita semua harapan yang lebih besar dan masa depan yang lebih besar. Percaya gak kamu dengan hal ini? Mari kita lihat satu murid yang khusus di Yohanes pasal 20. Kita lihat Thomas kan. Kebangkitan Yesus itu artinya apa bagi Thomas? Kita menyebut Thomas itu siapa? Kita selalu menggunakan kata apa dengan kata Thomas? Kalau Inggris doubting Thomas, Thomas yang ragu.
Apakah Thomas itu sungguh-sungguh tidak percaya dan ragu dibandingkan dengan murid-murid yang lain? Gimana? Apakah dia tidak percaya? Apakah iman dia itu lebih kecil dari murid-murid yang lain? Mari kita kembali dan melihat apa yang dia katakan di Yohanes pasal 11 ayat 16. Yohanes 11 ayat 16, ini waktu Yesus dengar bahwa Lazarus itu sakit, dan Yesus tahu dia udah mati, dan dia bilang, Lazarus tidur, mari kita ke sana bangunin. Dan muridnya pada bilang, Yesus, ada orang-orang yang menganiaya kamu, siap-siap untuk bunuh kamu. Kita harusnya tidak ke arah sana. Di saat itu Thomas bilang begini. Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Apakah ini terdengaran seperti Thomas yang suka ragu? Ini seperti orang-orang yang imannya jauh lebih bagus kan, yang lebih semangat imannya. Di saat semua murid-muridnya takut, dia bilang, Yesus ke sana, ayo, kalau harus mati ya kita mati bersama dia. Yohanes 14 ayat 3 sampai 5. Dan di sini Yesus menjelaskan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Iya kan? Pertanyaan kita apa? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi karakter Thomas itu seperti apa kalau lihat dari sini? Angkat tangan kalau menurut kamu dia karakternya sama kayak kamu. Murid-murid lain mungkin bilang, mau kemana ya? Tapi mereka tidak berani untuk tanya Yesus. Mereka mau jaga muka kan, seolah tahu. Dan mungkin mereka tuh bilang, nanti juga kita tahu. Tapi Thomas angkat tangan, dia bilang, Yesus, kamu bilang kita tahu jalannya, tapi sebenarnya kita nggak tahu. Kamu mau kemana? Dia ngomongnya langsung, terus terang, berani. Dia orang yang sangat tepat. Dia maunya semuanya jelas. Jadi karakternya Thomas itu seperti itu. Itu sebabnya di ayat pembukaan kita hari ini. Dia bilang, kecuali saya lihat di tangannya Yesus tuh ada lubang dan masukin jari saya mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekalipun saya tidak akan percaya. Jadi penekan di sini apa? Saya tidak akan percaya, atau di sini penekannya adalah saya ingin percaya. Menurut kamu, iman yang teruji atau iman yang belum teruji yang lebih baik? Yang mana yang lebih baik? Iman yang melewati kesusahan, penderitaan, atau iman yang tidak pernah mengalami cobaan atau kesengsaraan? Mulut kamu sendiri yang mengatakan kan, iman itu menjadi nyata hanya setelah sudah diuji. Ada orang harus lebih jelas tentang hal sebelum bisa benar-benar percaya. Thomas itu jujur. Thomas bilang, Yesus saya gak bisa percaya. Tapi dia bukannya bilang dia gak mau percaya. Dia bukannya tanya pertanyaan untuk melawan Yesus atau untuk tidak percaya demi nanya doang, bukan. Tapi dia tanya karena dia ingin percaya. Mungkin gak untuk seseorang sungguh-sungguh percaya tanpa tanya apa-apa atau berperang dengan keraguan? Kita semua ada keraguan. Di saat iman kita tuh kayak kena tembok, kita tuh merasa benar-benar udah gak bisa percaya. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita belaga kayak masih percaya? Atau kita tabrak dan kita menyerahkan iman kita? Kita yang mana? Orang A atau B? Yang mana? Apakah kita lanjut belaga kayak percaya? Ataukah kita tabrakan dan kita angkat tangan? Atau kita berpegang dan berperang dengan Tuhan? Mau itu 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, kita lanjut dengan Tuhan. Ingat Yakub,
dia bergulat dengan Tuhan kan. Dan dia bilang, Tuhan, kasih saya jawaban atau kasih saya berkat-Mu. Sebelum itu saya tidak akan lepas. Semoga kita memiliki iman seperti itu. Dan Tuhan kasih Yakub nama baru, Israel. Artinya kamu berperang dengan Tuhan dan kamu menang. Kamu yang menang. Tetapi belaga kayak seolah kita percaya di saat kita sebenarnya tidak bisa percaya, itu artinya kemunafikan. Dan selama di Injil, Yesus selalu kasih tahu kita, jangan jadi munafik. Berhati-hati dengan kemunafikan. Thomas itu jujur, dia bilang dia nggak bisa percaya. Sampai dia melihat dan menyentuh Yesus. Jadi di ayat 26 dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. 8 adalah angka yang menunjuk pembaruan atau permulaan yang baru. Dan Yesus tidak marahin Thomas karena Thomas tidak percaya atau ragu. Tetapi lihat ayat ini. Kemudian setelah Yesus datang, apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang, langsung. Dia bilang, taruhlah jarimu di sini. Dia udah tahu pertanyaan Thomas. Yesus sudah tahu kelemahan kamu dan kelemahan saya apa, Yesus sudah tahu semua. Dan daripada marahin Thomas untuk tidak percaya, Yesus bantu Thomas untuk bisa percaya. Dia kasih jawaban. Tetapi perhatikan, Yesus sudah lakukan itu kepada murid-murid yang lain juga kan? Mereka bisa percaya karena Yesus melakukan itu. Murid-murid yang lain tidak bisa menghakimi Thomas karena Yesus menunjukkan lubang di tangannya dan di lambungnya kepada murid-murid yang lain duluan. Itu sebab mereka bisa percaya. Kita semua bisa percaya hanya karena Tuhan Yesus bantu kita untuk bisa percaya. Kebangkitan itu artinya itu bagi kita. Karena dia bangkit kita bisa percaya. Kalau enggak kita pun tidak akan bisa percaya. Karena Yesus datang kepada kita orang secara individu, meskipun pintu kita tertutup, hati kita tertutup, dia datang dan dia berdiri di depan kita dan dia bilang, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia bilang, sentuhlah aku. Dia menunjukkan kepada kita, maka kita bisa percaya. Itu artinya kebangkitan Yesus bagi kita. Artinya keyakinan iman. Dan yang terakhir, apa kebangkitan Yesus artinya apa bagi Petrus dan murid yang lain? Di pasal 21 ayat 1-5 mulai seperti ini. Setelah hal-hal ini, Yesus menunjukkan dirinya sekali lagi ke murid-murid di Danau Tiberias. Itu bagian dari Galilea dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, dan Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan 2 murid-murid lain yang di sana. Mereka sedang lakukan apa? Mereka tangkap ikan, kembali ke usaha lama sebagai nelayan. Mari kita berhenti dan coba pikirkan cara pikiran mereka, psikolog mereka seperti apa di sini. Kenapa? Mereka melihat kuburan kosong. Mereka sudah dengar Maria bersaksi bahwa Yesus hidup. Mereka sudah ketemu dengan Yesus. Dan Yesus bilang, saya mengutus kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Itu sudah terjadi kan? Mereka melihat, mereka menyaksikan Yesus membantu Thomas, muncul ke Thomas. Setelah itu semua, apakah kamu akan kembali dan menjadi nelayan? Murid-muridnya melakukan itu. Kenapa? Kenapa menurutmu? Di kebaktian pertama ada yang kasih jawaban yang tepat. Sekarang saya tanya kalian. Jawaban murid-murid kenapa mereka lakukan itu? Kamu nyambung gak ke mereka? Aku nyambung. Jawabannya adalah, saya gak tahu saya harus kerjain apa sekarang. Bayangin, Yesus muncul setelah ngobrol dan menunjukkan diri, Yesus menghilang. Ya, oke, Yesus sudah bangkit kembali. Tapi apakah kita harus ikut dia lagi kayak dulu? Buntutin Yesus? Apa yang kita harus lakukan? Siapa yang kasih makan keluarga saya?
Apakah kita naik ke surga dengan dia? Dia hanya muncul lalu menghilang. Dia bangkit lagi, tapi ini beda kan dari dulu. Arah saya sekarang mesti kemana? Mereka masih bingung. Iya, firman ada di sini. Iya, Yesus hidup. Iya, saya percaya. Menurut saya iya, saya percaya. Tapi iman mereka dan hidup mereka nggak bisa matching. Kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Karena pasti sulit sekali kan. Saya lihat Yesus, ini Yesus yang sama, tapi beda sekarang. Saya harus mendekati dia, ikut Yesus lagi, saya harus gimana? Kelihatannya Yesus tidak mau kita ikut kayak dulu. Tidak kelihatan seperti Yesus akan tetap diam di bumi. Tapi apa yang Yesus lakukan? Jadi mereka memutuskan untuk kembali ke cara mereka yang dulu, yang untuk apa yang mereka harus lakukan, balik ke kerja lama mereka sebagai nelayan. Lalu Yesus lakukan apa? Yesus muncul lagi ke mereka. Dan kali ini Yesus lakukan apa? Tahu kan ceritanya, mereka tangkap ikan, lalu Yesus suruh lempar jarinya ke sebelah kiri. Lalu Yesus siapin sarapan. Yesus sedang melakukan apa? Yesus lakukan hal yang sama atau mengingatkan mereka panggilan pertama. Ini panggilan Yesus yang kedua. Yesus kasih kepada mereka panggilan yang sangat jelas kali ini. Dan Yesus kasih kepada mereka tujuan yang jelas juga. Visi dan misi yang sangat jelas apa yang mereka harus lakukan. Yesus tahu mereka itu tersesat. Yesus tahu mereka sedang mikir dan mereka bingung. Jadi Yesus datang dan kasih kepada mereka panggilan yang baru. Dengan visi yang baru. Dengan pekerjaan yang lebih besar. Dari waktu ini ke depan, mereka menjadi rasul-rasul, mereka berubah. Dan ini sekali lagi lebih spesifik diceritakan melalui satu murid yang bernama Petrus. Di akhir bagian kedua di Yohanes pasal 21 kita bisa melihat percakapan antara Yesus dan Petrus. Yesus tanya, Petrus, kamu mengasihi aku? Kamu agapau aku? Petrus jawab, Yesus, kamu tahu, saya phileo kamu. Jadi mari kita coba pikirkan apa yang sedang di dalam pikiran Petrus. Mungkin Petrus merasa sangat bersalah karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin dia sedang berpikir, Yesus tidak akan kasih kepada saya pekerjaan dia, saya udah gagal. Saya hanya orang yang berdosa, saya pengkhianat. Tetapi Yesus bilang, dan jawabannya dia tidak memuaskan. Yesus bilang, kamu mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus bilang, tidak. Yesus, saya hanya bisa phileo mengasihi kamu. Dan mungkin dia berasa, wah, interviewnya saya udah gagal nih. Tetapi Yesus bilang, jaga gembalaku. Kasih makan gembalaku. Kasih makan domba-dombaku. Maaf. Jadi ini kayak job interview, kayak wawancara dengan CEO. Dan kita merasa kita tidak layak. Kita kualifikasinya kurang untuk perusahaan yang luar biasa. Tapi CEO-nya bilang, oke, kamu ambil peran saya. Kamu jadi CEO. Itu tidak masuk akal kan? Tapi itu yang Yesus sedang kasih tahu kepada Petrus untuk ambil tempat dia. Dan itu persis yang Yesus kasih tahu kepada kita semua. Maka kebangkitan Yesus artinya itu bagi kita semua. Yesus sedang mengatakan, mungkin kamu merasa kamu tidak layak. Tetapi dia bilang, tapi saya percaya kepada kamu. Karena saya akan berikan kepada kamu rohku. Karena saya akan bersama kamu. Sekarang beda. Setelah Yesus akhirnya muncul kepada mereka di sini, murid-muridnya sadar. Mungkin seperti kita orang dewasa, waktu kita dari anak menjadi dewasa, proses itu, ada waktu di mana kita sadar, oh, sekarang saya harus masak.
Saya nggak bisa tunggu orang tua saya masakin buat saya. Saya harus masak kalau saya mau hidup. Ada waktu di mana kita sadar bahwa saya perlu kerja. Saya harus cari duit. Saya harus dukung diri saya sendiri. Karena saya nggak bisa kayak bayi lagi. Karena saya punya bayi sekarang. Iya kan? Sama persis itu yang terjadi kepada murid-muridnya. Sekarang dia menjadi lebih dewasa. Mereka itu tadinya seperti bayi, hanya bergantung, hanya ngikutin Yesus. Tapi sekarang mereka sadar, mereka harus bisa sendiri dan berkomunikasi dengan Yesus secara rohani. Iman bertumbuh. Tidak bergantung kepada hadirat Yesus secara fisik, tetapi hadirat Yesus secara rohani. Dan sekarang sebagai kesimpulan, kita mungkin tidak selalu memikirkan hal ini, tetapi coba memikirkannya sekarang. Seandainya Yesus tidak bangkit kembali, hidup saya ini akan seperti apa hari ini? Seandainya Yesus tidak bangkit kembali, misalkan tidak ada kebangkitan, kamu hari ini akan ada di mana? Tidakkah ini sesuatu yang seram kalau Yesus tidak bangkit kembali? Saya nggak tahu saya akan kemana, atau apakah saya masih hidup. Seandainya tidak ada kebangkitan, mungkin saya hidup tanpa ada harapan. Mungkin saya menjalankan hidup saya tanpa sadar bahwa saya sedang jalan ke neraka. Sangat menyedihkan dan sangat menyeramkan. Hidup kita hari ini tidak selalu mudah, tidak selalu sempurna. Tetapi dalam kesulitan pun, karena Yesus bangkit kembali dan bangkit kembali, karena itu kita bisa pegang harapan ini. Kita ada tujuan, kita ada arah. Sama seperti murid-murid Yesus yang kita lihat hari ini. Yesus telah berikan kepada kita sebuah misi, tugas. Ini adalah suatu keistimewaan dan berkat. Berkat terbesar yang kita bisa terima adalah ada rasa tujuan dan arah di dalam Yesus Kristus. Itu satu hal yang kita harus pastikan untuk mengajarkan anak-anak kita di generasi berikut. Tujuan dan arah itu. Selama mereka memiliki tujuan dan arah yang jelas, sesulit apapun di dalam hidup mereka, mereka pasti bisa menang. Godaan apapun yang datang ke mereka, mereka akan pasti bisa menang. Mengalahkan godaan-godaan itu. Saya percaya tahun ini kita kan setiap tahun ada Paskah, tetapi tahun ini saya doa kebangkitan hari Tuhan ini, kuasa kebangkitan ini akan datang kepada kita, agar Tuhan Yesus datang berdiri di ruangan kita, dan agar kita bisa mendengar Yesus berkata kepada kita, damai sejahtera bersama kamu. Dan semoga kita diutus oleh Yesus Kristus. Dan saya percaya itu sedang terjadi di Gereja Sion ini. Tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa untuk Gereja Sion. Setelah tahun ini semuanya akan berubah. Saya menyatakan, mengumumkan, saya bukannya bernubuat, tetapi saya sedang kasih tahu apa yang saya percaya. Tahun ini luar biasa karena kita akan ada pentabisan untuk unit pendidikan kita, dan berkat itu, waktu itu tidak datang sesuai dengan pikiran manusia kita, cara manusia kita. Saya percaya ini datang dengan banyak hal yang lain yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Saat sekarang pekerjaan misi sedang meluas. Paling enggak 5.000 orang sedang mendengar ajaran seri sejarah penebusan setiap minggu, setiap hari. Orang di luar sedang diberkati oleh firman Tuhan. Dan itu salah satu alasan kenapa kita sedang mengurapi diaken-diaken juga untuk benar-benar dedikasi dalam pekerjaan ini. Gereja kita mungkin kelihatannya kecil di sini,
tetapi ada lebih dari 5.000 orang di luar sana menyembah bersama-sama kita, mendengar firman ini, firman dari Alkitab, sejarah penebusan. Tuhan telah memberi kepada kita, sama seperti Yesus memberi kepada murid-murid, sebuah tugas, misi, keluar ke seluruh bangsa-bangsa, bikin semua bangsa muridku. Sebarkan Injil ini sampai ke ujung bumi. Kalau kamu bisa melakukan itu, kalau kita dikasih kesempatan untuk melakukan itu, bukankah itu layak untuk memberi seluruh hidup kita dalam situ? Dan sedikit demi sedikit, kita lebih dekat ke pentabisan gereja kita, dan kita akan tunjukkan apa yang kita sedang lakukan, apa yang kita sedang kerjakan dengan firman yang berkuasa ini. Jadi mari kita benar-benar siap-siap dan respon dan jawab amin kepada panggilan Yesus. Karena Yesus sedang kasih arah kepada kita dan tujuan kepada kita. Dan ini adalah berkat yang luar biasa. Ini semua bisa terjadi karena Yesus bangkit kembali. Mari kita ucap syukur ke Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Ini adalah keistimewaan yang sangat besar untuk bisa menerima Tuhan Yesus kembali. Untuk bisa memiliki tujuan dan arah ini karena Tuhan Yesus bangkit kembali. Bapa, tolong agar Yesus bangkit kembali di hati kami. Kalau kami telah menghilangkan Yesus, bantu hati kami yang tertutup ini, Bapa. Kami percaya Engkau akan berdiri di tengah-tengah kami sekali lagi, dan agar kami bisa mendengar suara-Mu mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bapa, kami perlu pekerjaan-Mu yang berkuasa, pekerjaan Roh Kudus untuk merubah hati kami. Rubah arah kami kepada arah-Mu. Dan Bapa, kami butuh bantuan-Mu seperti Thomas. Kami butuh bantuan-Mu agar kami bisa percaya dengan lebih baik. Dan Bapa, kami doa untuk berkat-Mu, agar umat-Mu bisa menerima berkat-Mu bahkan di bumi ini, di dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, agar mereka bisa fokus kepada pekerjaan-Mu, agar mereka tidak perlu khawatir atau buang waktu atau uang untuk hal-hal yang lain. Agar kami bisa semua invest waktu kami dan hidup kami untuk melakukan pekerjaan-Mu dan menggenapi tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus telah bangkit kembali untuk kami. Kami percaya Engkau telah memberi kepada kami hidup yang kekal sebagai pengganti untuk hidup kami yang sangat terbatas. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau di hari ini yang luar biasa, dan kami doa Engkau akan memberi kami kekuatan, kuasa, dan izinkan mata kami untuk bisa melihat urutan yang lebih besar agar kami bisa maju dari hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur ke Tuhan.